Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Elvian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas beberapa isu penting di Harian Serambi Indonesia. Kali ini bersama Redaktur Polhukam Bang Yos Rizal yang sudah bersama kita. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV dan Harian Serambi Indonesia hadir dengan begitu banyak informasi, isu tentang Rohingya, haji, dan beberapa informasi lain mewarnai Harian Serambi Indonesia hari ini. Bagaimana informasi kemudian kita sampaikan kepada masyarakat? Ya, terkait isu Rohingya, ini kan kemarin terjadi pelemparan bom Molotov di kantor kedutaan besar Myanmar di Jakarta. Kenapa ini kemudian kita angkat? Karena memang masyarakat saat ini sedang membahas isu Rohingya, kekejaman militer Myanmar. Iya. Nah, sebelumnya, sehari sebelumnya itu juga ada aksi di Kedubes Myanmar. Aksi pengusiran meminta pemerintah agar segera mengusir Dubes Myanmar dari Indonesia. Memang sampai saat ini, polisi masih belum mengetahui motifnya, apakah ini ada kaitannya dengan solidaritas untuk Rohingya atau tidak. Tapi saya rasa publik bisa langsung menebak ya, bahwa ini arahnya mungkin ke kasus yang terjadi di Rohingya, ya kan? Nah, ini kemudian publik berharap pemerintah bisa mengambil sikap lah, karena sampai saat ini pemerintah belum memutuskan satu sikap yang resmi terkait kekejaman yang terjadi di Rohingya. Sampai saat ini apa reaksi masyarakat termasuk di Indonesia misalnya, termasuk juga di Aceh? Adakah kemudian aksi-aksi yang juga akan dilaksanakan di sini seperti yang kita dapatkan informasi atau seperti apa? Ya, aksi dari masyarakat Indonesia ini terus berlangsung, Bu Nusi. Kemarin sendiri setelah aksi di depan kantor Kedubes, kemudian dilanjutkan di aksi di Bundaran HI. Nah, di Aceh sendiri saya dengar juga akan ada aksi turun ke jalan. Ya, ini juga bentuk respon masyarakat sebenarnya ya, yang memang sangat marah, sangat terpukul dengan kekejaman yang terjadi di Rohingya di Myanmar. Baik, informasi lain terkait dengan haji juga mewarnai berbagai informasi di Harian Serambi Indonesia kali ini. Informasi terbaru apa yang kemudian kita hadirkan kali ini, Bung Yan? Ya, karena memang sekarang sedang musim haji, Bu Nusi. Saya pikir seluruh keluarga yang berada di Aceh ini terus memantau perkembangan haji, terutama memantau keluarganya apakah ada yang sakit atau yang meninggal. Makanya kita akan prioritaskan informasi terkait dengan haji, dan kabar terbaru kemarin ada bertambah 1 orang lagi yang meninggal, jemaah dari Aceh, dari Pidijaya ya. Sehingga total itu menjadi 5 jemaah yang meninggal di Arab Saudi. Sudahkah kita dapatkan juga informasi bagaimana kemudian kondisi para jemaah asal Aceh yang berada di Makassar sekarang ini? Ya, ada jemaah yang juga sedang dirawat. Cuman kita belum tahu persis berapa banyak jumlahnya. Sementara jemaah sendiri saat ini sudah berada di Mina juga, informasi terakhir yang kita terima. Oke, ini dalam proses pemulangan ya sekarang ini. Kita juga akan tetap fokus untuk meliput ini atau seperti apa, Bung Yos? Ya, kita akan ikuti terus, ya kan? Apalagi banyak masyarakat Aceh yang memantau informasi soal haji. Ya. Ada keluarganya, ada orang tuanya yang berangkat haji, dan ini kan mereka akan terus mencari informasi yang menyangkut keluarga mereka. Baik, ada running news juga terkait dengan pembunuhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Iya. Pelakunya adalah istri muda kepada istri tua. Ini bagaimana informasi yang kita dapatkan ini, Bu? Ini termasuk sadis menurut saya ya. Beberapa waktu lalu ada kasus istri muda membunuh istri tua. Itu membunuh dengan cara membacok di kepala istri tua. Nah, kemudian dari pengembangan polisi, ditetapkanlah suami daripada istri muda ini juga sebagai tersangka. Oke. Kenapa ditetapkan sebagai tersangka?
karena memang terbukti dari laporan saksi-saksi, si suami ini membiarkan istri yang sudah dibacok itu sekarat tanpa membantu, tanpa menolong gitu ya. Setelah dibacok sama istri muda, kemudian istri tuanya jatuh, tersadarkan diri di tengah kondisi yang memang sedang hujan dan ada anaknya lagi di situ. Kapan dia baru menolong istri tuanya? Ketika ada warga yang melaporkan bahwa istri tuanya sudah sekarat. Ini kan luar biasa sekali menurut saya ya. Sangat kejam, apalagi ini istrinya. Ada anaknya lagi di situ. Sangat mengerikan tentunya. Ya, inilah kita jadikan ini sebagai sebuah berita utama. Karena memang belum terjawab, ya kan? Apa yang dilakukan suaminya ketika itu. Catatan Harian Serambi Indonesia dalam bulan ini saja, bukan ini saja kasus yang melibatkan pembunuhan seperti itu, juga ada ada kasus yang lain juga yang hampir mirip sama ya, Bung Yos. Ya, yang pembunuhan bidan kalau saya tidak salah. Ini juga cukup sadis ya, yang merasakan kita. Itu juga dilakukan oleh suaminya juga. Wow, ini mudah-mudahan ini bukan menjadi sebuah fenomena akhir-akhir ini ya. Yeah. Terima kasih Bung Yos atas bincang-bincangnya hari ini, dan demikian perbincangan kami bersama Redaktur Polhukam Bung Yos Rizal. Tentunya juga baca Harian Serambi Indonesia, perbaharui informasi Anda juga di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.